Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan agar dapat mengikuti pembelajaran pada mata kuliah pelayanan prima. Dan sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah pelayanan prima, dalam hal ini yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsidah MPD serta teman-teman sekalian yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Narni dengan NIM 210208501009, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga kelas 04 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan atau observasi yang saya lakukan terhadap dua industri tentang excellent service dan non-excellent service. Baik, yang pertama excellent service. Apa itu excellent service? Excellent service berasal dari bahasa Inggris, service yang artinya jasa atau pelayanan, sedangkan excellent artinya unggul atau terbaik. Jadi excellent service artinya layanan terbaik untuk yang berorientasi pada kepentingan pelanggan yang memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. Menurut Sweety tahun 1999, excellent service merupakan kekuatan optimal seseorang dalam menghadapi orang lain dalam hal pelayanan. Excellent service adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan setia, baik pelanggan setia internal maupun eksternal, berdasarkan proses pelayanan. Selanjutnya, apa itu usaha tekstil atau toko tekstil? Industri ialah usaha pengolahan barang setengah jadi atau bahan mentah berubah menjadi barang yang mempunyai nilai tambah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan tekstil merupakan suatu bahan dari serat yang diolah berupa kain atau benang yang sebagai bahan untuk membuat busana dan produk lainnya. Bahan atau produk tekstil meliputi produk serat, kain sebagai bahan membuat pakaian, dan berbagai jenis lain yang berasal dari serat. Jadi, industri tekstil adalah usaha yang menyediakan berbagai macam jenis kain sebagai bahan untuk pembuatan busana atau pakaian. Untuk industri pertama yang saya observasi yaitu Bombay Tekstil. Bombay Tekstil berlokasi di Jalan Walter Mongonsidi nomor 74, Bataraguru, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jam operasional yaitu jam 8.30 pagi sampai dengan jam 6.30. Waktu ini berlaku untuk hari Senin sampai dengan hari Sabtu, terkecuali hari Minggu buka mulai pukul 8.30 sampai dengan 15.30. Selanjutnya aspek 4P. Yang pertama produk, mempunyai produk yang baik, bersih dan menarik. Yang kedua price, memiliki harga terjangkau, terbilang murah dan sesuai dengan ekonomi penduduk setempat. Yang ketiga pledge atau tempat, memiliki tempat yang strategis, mudah dijangkau oleh pembeli karena bertempat di dalam kota dan di depan jalan raya. Kemudian yang keempat promote. Usaha tekstil ini menggunakan papan pengenal di pinggir jalan dan menerima jasa via telepon. Adapun kontak person yang dapat dihubungi yaitu 0821 9303 2797. Kemudian penerapan aspek 6A. Yang pertama attitude atau sikap. Pelayanan pada usaha ini menunjukkan perilaku sikap yang sopan santun, berpikir logis serta bersikap saling menghargai. Kemudian yang kedua attention atau perhatian. Mereka menunjukkan kepedulian penuh terhadap konsumen, baik yang berkaitan dengan perhatian bahkan kebutuhan pelanggan, yaitu dengan cara mendampingi konsumen selama berbelanja, serta tak lupa mendengarkan saran dan kritik konsumen. Kemudian yang ketiga action atau tindakan. Mereka memberikan pelayanan yang antusias dalam menyambut pelanggan yang berkunjung. Yang paling penting adalah menegaskan kembali tentang bahan apa yang akan dibeli oleh konsumen. Tak lupa memberi atau membuat nota belanja.
serta tak lupa mengucapkan terima kasih kepada konsumen dengan harapan semoga pelanggan akan berkunjung kembali. Yang keempat, ability atau kemampuan. Setiap pelayan atau karyawan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melayani konsumen. Namun rata-rata karyawan yang direkrut di usaha ini ialah karyawan-karyawan yang berkompeten, yang memahami betul jenis dan manfaat kain. Yang kelima, appearance atau penampilan. Karyawan yang ada di usaha Bombay Tekstil ini berpenampilan rapi, bersih, serta memiliki jasmani yang sehat dan menarik perhatian konsumen. Yang keenam, accountability atau tanggung jawab. Karyawan memiliki tanggung jawab penuh terhadap masing-masing pelanggan yang dilayaninya. Contohnya, ketika ada kesalahan saat memotong kain, maka yang akan bertanggung jawab ialah karyawan tersebut. Kemudian masuk pada pelayanannya. Yang pertama, hygiene dan kerapian dalam melayani. Yang kedua, alur pelayanannya sejalan dengan konsumen. Yang ketiga, komunikasi antar karyawan dan pelanggan terjalin baik. Dan yang keempat, ketepatan waktu dalam melayani. Masuk pada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Memiliki produk dan layanan yang berkualitas, harga terbilang murah, bahan atau produk-produk terkenal, lokasi yang strategis, memiliki hubungan baik dengan konsumen. Kemudian yang kedua, weakness atau kelemahan. Ada toko tekstil pula sekitar beberapa meter dari kediaman, sehingga menjadi pembanding konsumen untuk berbelanja. Kemudian yang ketiga, opportunities atau peluang. Di era sekarang ini tidak sedikit orang yang ingin tampil fashion dan elegan dengan model-model terbaru dan terupdate. Jadi menjadi peluang bagi usaha ini karena akan banyak konsumen-konsumen yang boleh dikatakan papan atas di daerah setempat yang akan berbelanja bahan pakaian. Dalam hal ini kain sebagai bahan untuk membuat busananya sendiri. Dan yang keempat, threat atau ancaman. Sudah banyak pesaing membuka usaha yang sama dan produk-produk yang sama. Oleh karena itu, pandai-pandailah dalam hal promosi. Kemudian beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika melaksanakan observasi di Bombay Tekstil. Selanjutnya, non-excellent service. Non-excellent service adalah tidak memberikan pelayanan yang baik sehingga membuat para pelanggan atau konsumen merasa tidak puas dan menjadikan pelanggan memiliki loyalitas yang rendah. Adapun tempat atau lokasi observasi saya terkait non-excellent service yaitu pasar atau pertokoan Lailangi. Lokasi Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jam operasional yaitu jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ini berlaku setiap hari. Masuk pada penerapan aspek 4P. Yang pertama, produk. Memiliki produk yang baik dan bersih. Yang kedua, price. Berbicara soal harga yang dibanderol masih terbilang murah dibandingkan dengan toko-toko pakaian jadi lainnya seperti distro yang ada di lokasi setempat. Kemudian yang ketiga, pledge. Untuk tempat masih terbilang strategis karena berada di pinggir jalan serta tempat tersebut menjadi pusat perbelanjaan masyarakat Kota Bau-Bau. Yang keempat, promote. Dari segi promosi dapat saya katakan kurang karena tanpa banner atau spanduk, hanya tergantung dari pembeli memahami bahwa pada tempat itu tersedia penjual pakaian. Kemudian aspek 6A. Yang pertama, attitude. Memiliki sikap sopan santun, bersikap baik terhadap pelanggan dan ramah. Yang kedua, attention. Memberikan kepedulian serta perhatian kepada konsumen. Namun seperti yang kita ketahui bahwa di pasar itu banyak pembeli, maka fokus penjual akan terbagi, tidak fokus pada satu pembeli saja. Yang ketiga, action. Memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap pelanggan, namun tidak semua. Ada beberapa owner pemilik toko yang tidak menunjukkan tindakan menghargai pembeli. Yang keempat, ability. Seperti pada umumnya, kemampuan seseorang dalam melayani pelanggan itu berbeda-beda. Maka disinilah kita melihat di mana pelayanan prima yang baik dan tidak. Yang kelima, appearance. Dengan mempunyai penampilan yang rapi, maka akan menambah daya tarik pembeli pada toko atau usaha kita.
Di dalam pertokoan lelangi ini ada banyak jenis penampilan yang akan kita jumpai. Dari situlah kita dapat menilai. Dan yang keenam, accountability. Setiap toko memiliki tanggung jawab terhadap produk yang dipasarkannya. Untuk tanggung jawab masing-masing owner di sini dapat dikatakan baik. Kemudian masuk pada pelayanannya. Yang pertama, hygiene dan kerapian dalam melayani. Yang kedua, alur perbelanjaan pun baik. Yang ketiga, ketepatan waktu pun dapat dikatakan baik. Hanya saja ketika ramai pembeli, maka disitulah ketidaktepatan waktu terlihat. Karena di pasar biasanya tidak mempekerjakan karyawan banyak. Yang keempat, komunikasi dengan pelanggan cukup baik. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Memiliki produk-produk yang baik, lokasi yang strategis karena berada di pusat kota, dan ramai pengunjung di tempat tersebut. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kurangnya pegawai atau karyawan yang akan membantu untuk melayani banyaknya pembeli. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Banyak masyarakat yang berkunjung ke tempat tersebut, sehingga menjadi peluang naiknya penjualan. Yang keempat, reach atau ancaman. Banyaknya penjual di dalam sehingga banyak pesaing yang akan menjadi perbandingan pembelanja. Berikut dokumentasi selama saya melakukan observasi di pasar atau pertokoan lelangi. Adapun kesimpulan dari hasil observasi yang saya lakukan yaitu excellent service artinya layanan terbaik untuk berorientasi pada kepentingan pelanggan yang memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. Industri tekstil adalah usaha yang menyediakan berbagai macam jenis kain sebagai bahan untuk pembuatan busana atau pakaian. Non-excellent service adalah tidak memberikan pelayanan yang baik sehingga membuat para pelanggan atau konsumen merasa tidak puas dan menjadikan pelanggan memiliki loyalitas yang rendah. Kedua, lokasi observasi saya mempunyai perbedaan pada segi pelayanan dan analisis SWOT masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.